Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Hela adalah sebuah tempat yang menyeramkan, di mana darah dan peperangan selalu menyelimuti tanpa henti, bahkan setiap hari tidak ada kata berhenti untuk terus bertarung. Kengerian seperti itu sudah menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Namun di saat itu juga, seorang pemuda bersama dengan beberapa penyintas terjebak di dalam dunia tersebut. Sebagai salah satu pejuang yang secara paksa dipindahkan ke dunia lain, pemuda itu tidak punya pilihan lain selain membunuh. Jika tidak, dialah yang akan terbunuh terlebih dulu. Hari demi hari, tahun demi tahun telah dia lewati untuk terus bertahan hidup dari serangan para monster yang bahkan tidak memberikan waktu bagi mereka untuk beristirahat bersama dengan para penyintas lainnya. Kang Hyuk sebagai seseorang yang hidup di dunia yang damai, dia sekarang harus sekuat tenaga mengayunkan pedangnya untuk melawan monster yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, monster-monster yang muncul bukan hanya sekedar goblin ataupun ogre saja, melainkan juga ada makhluk buas yang lainnya. Meskipun begitu, Kang Hyuk yang sedang berada di hadapan iblis raksasa, pemuda itu tidak gentar sedikit pun melawan dan sepertinya dia sudah bersiap untuk menghabisinya. Kang Hyuk dengan tatapan tajamnya melihat ke arah iblis tersebut dan dia sudah bertekad untuk melawannya, bahkan jika itu mempertaruhkan nyawanya. Tanpa ada sedikit pun keraguan, Kang Hyuk langsung melompat ke arah iblis tersebut sambil mengayunkan pedangnya dan dia mengatakan rasakan ini. Karena iblis raksasa tersebut sangatlah kuat, pertarungan sengit itu pun berakhir dengan banyaknya para penyintas yang tewas demi bisa mengalahkan iblis tersebut. Bahkan Kang Hyuk, yang merupakan salah satu penyintas terkuat juga harus menerima luka yang sangat fatal, di mana Kang Hyuk harus kehilangan salah satu lengannya. Namun berkat semua pengorbanan itu, iblis raksasa akhirnya bisa dikalahkan, meskipun Kang Hyuk juga harus ikutan tumbang karena kehabisan banyak tenaga dan darah. Akan tetapi, sebuah sistem tiba-tiba memberitahukan jika The Paradise of the Dead akan menjadi tempat peristirahatannya dan hal tersebut membuat Kang Hyuk terbangkit lagi. Kang Hyuk benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dirinya merasakan jika sebuah kekuatan baru telah tertanam di dalam dirinya dan mengembalikan kekuatannya. Kang Hyuk tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dirinya merasa cukup puas karena mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan orang yang dirinya bunuh, jadi tidak ada alasan untuk takut pada musuh yang lebih kuat. Biarpun begitu, lawan yang dihadapi Kang Hyuk di Hela bukan hanya para monster saja, namun di sana juga ada beberapa manusia yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kang Hyuk bersyukur karena dirinya mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan kematian orang lain, dan semakin kuat musuh yang menyerangnya, maka semakin banyak pula pertumpahan darah yang bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah bertahan di dunia tersebut selama 10 tahun, Kang Hyuk bersama dengan adiknya akhirnya menemukan gerbang antar dimensi yang dapat memindahkan mereka ke bumi. Gerbang antar dimensi tersebut tentunya menjadi sebuah hadiah yang sangat mewah bagi para penyintas yang sudah sangat lelah dengan pertarungan yang tiada henti. Sang adik, yaitu Kang Min, tentunya mengajak kakaknya untuk kembali pulang bersamanya dan keluar dari semua kekacauan yang tiada hentinya. Namun sayangnya, Kang Hyuk menolaknya sambil mengatakan jika ini semua yang bisa dirinya lakukan untuk adiknya, jadi selebihnya terserah pada dia. Kang Min tentunya paham dengan keputusan kakaknya dan tidak pernah menanyakan alasan kenapa Kang Hyuk menolaknya untuk kembali ke bumi bersamanya. Kang Hyuk senang karena adiknya masih tetap tersenyum seperti sudah memahaminya, bahkan tidak menanyakan alasan kenapa dirinya tetap bertahan di Hela. Kang Hyuk benar-benar masih mengingat bagaimana perjuangan mereka berdua untuk bisa terus bertahan sampai sekarang. Namun sayangnya, Kang Hyuk dan Kang Min sekarang harus berpisah. Setelah 6 tahun berlalu sejak Kang Min kembali ke bumi, Kang Hyuk sudah menjadi seorang necromancer terkuat, seseorang yang bisa mengontrol kematian yang orang lain takuti. Selama di Hela, Kang Hyuk dijuluki sebagai penguasa kematian yang dipenuhi dengan haus darah bagi yang hidup, dan dia menjadi manusia yang dihormati sekaligus ditakuti oleh necromancer lainnya. Alasan kenapa Kang Hyuk menolak kembali ke bumi dan tetap bertahan di Hela adalah karena dirinya bisa melepaskan hasrat membunuhnya yang dirinya rasakan selama berada di bumi. Bagi Kang Hyuk, Hela adalah satu-satunya tempat paling nyaman baginya sejak dirinya dibangkitkan sebagai seorang necromancer yang haus akan darah dan pertarungan. Dalam 6 tahun tersebut, Kang Hyuk juga telah berhasil menundukkan salah satu istana demonik Hela dan menjadi penguasa di sana.
Akan tetapi dari semua pencapaian tersebut, tampaknya seorang bawahan Kang Hyuk ingin memberikan sebuah laporan mengejutkan. Bawahan itu bernama Desmond Roderick, Spirit of Death, dan dia berkata, "Wahai rajaku, hambamu ini memiliki sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan padanya." Kang Hyuk hanya singkat menjawab Desmond dengan ucapan, "Segera bicaralah," dan langsung saja ke intinya. Desmond kemudian melaporkan jika saudara raja yang telah kembali ke bumi, yaitu Tuan Kang Min, telah mati. Kang Hyuk tentunya hanya terdiam sejenak, tapi dia kemudian menanyakan lagi apa yang baru saja Desmond katakan barusan padanya. Desmond sekali lagi mengatakan jika saudara raja yang kembali ke bumi telah mati, dan itu membuat Kang Hyuk langsung mengeluarkan seluruh amarahnya. Kemarahan Kang Hyuk benar-benar sangat besar, bahkan hanya dengan kemarahan Kang Hyuk saja sampai bisa membuat sebuah ledakan yang dahsyat. Desmond tentunya tidak bisa berkata apa-apa melihat rajanya sangat marah setelah mendengarkan berita kematian adiknya. Kang Hyuk kemudian berjalan perlahan ke arah Desmond sambil mengeluarkan aura kegelapannya. Dengan tatapan penuh kemarahan, Kang Hyuk ingin agar Desmond menjelaskan semua yang dia ketahui dan bagaimana bisa Kang Hyuk mati setelah 6 tahun mereka berpisah. Desmond menjelaskan ketika berjalan melintasi bayangan kematian, dirinya memberikan penghormatan kepada Raja Kematian dari Hela, orang yang menguasai istana demonik Gargoa. Desmond mengatakan dirinya mengawasi jiwa dari saudara raja, seseorang yang kembali ke bumi seperti yang diperintahkan raja tempo dulu. Akan tetapi, dirinya baru saja mengkonfirmasi bahwa koneksi jiwa saudara raja di bumi telah terputus, yang artinya Tuan Kang Min telah mati di bumi. Kang Hyuk tentunya tidak ingin percaya begitu saja jika adiknya telah mati, dan dirinya ingin agar Desmond menunjukkan buktinya. Desmond dengan patuh langsung menunjukkan bukti bahwa jiwa Kang Min telah terbebas dari tubuhnya. Terlebih ability Desmond adalah untuk merasakan jiwa makhluk hidup setiap dimensi. Setelah menunjukkan jiwa Kang Min yang telah mati, Kang Hyuk berpikir jika adiknya tidak memiliki perubahan sama sekali dan masih terlihat sama seperti 6 tahun yang lalu. Semua ingatan akan kembali pada mereka yang melihat mata kematian, dan Kang Hyuk langsung menggunakan Gaze of Theseus untuk melihat kenangan terakhir sebelum kematian adiknya. Samar-samar, Kang Hyuk melihat ada 2 orang yang merasa lega karena akhirnya mereka bisa membunuh Kang Hyuk. Pria berambut kuning mengatakan meskipun Road Runner sangatlah kuat di dunia ini dan bisa mengalahkan mereka seorang diri, tapi tetap saja dia adalah orang naif yang bodoh dan tidak menyadari situasinya. Meskipun Kang Min adalah yang terkuat, tapi sekarang dia telah tewas dengan cara paling mengenaskan, dan sekarang ini adalah era baru bagi mereka yang berhasil membunuh Kang Min. Setelah melihat ingatan terakhir Kang Min, Kang Hyuk menanyakan apakah di bumi banyak orang kuat, tapi Desmond mengatakan dirinya sudah mengukur jiwa dari setiap manusia di bumi. Menurut hasil pengukuran Desmond, saudara raja memiliki kekuatan terkuat di bumi, namun masih ada beberapa orang yang tak sekuat saudara raja, tapi masih cukup dibilang sebagai orang kuat. Kang Hyuk mengatakan jika dirinya akan kembali ke bumi, dan itu buat Desmond terkejut sambil menanyakan apakah raja ingin meninggalkan mereka. Kang Hyuk mengatakan agar Desmond segera memanggil kelima bangsawan untuk memenuhi panggilannya terlebih dulu, karena ia akan memberikan tugas kepada mereka. Sebagai perkenalan, 5 bangsawan terkuat adalah pengikut yang mengikuti Kang Hyuk setelah dia melepaskan segel mereka. Kelima bangsawan tersebut juga seringkali disebut sebagai monster yang menguasai zaman kegelapan kuno di Hela dan membuat kisah mereka jadi sangat terkenal. Hanya setelah menaklukkan kelima bangsawan tersebut, Kang Hyuk baru bisa menembus istana demonik Hela yaitu Gargoa dan menjadi penguasa kematian sejati. Kang Hyuk ingin agar Desmond tetap di sini dan menjaga istana demonik karena dirinya yakin akan ada banyak orang yang menargetkan istana ini ketika dirinya pergi, tapi Desmond menanyakan bukankah pergi sendirian itu sangat berbahaya. Kang Hyuk mengatakan ia akan meminta bantuan mereka jika diperlukan, tapi dirinya tidak bisa membawa mereka semua pergi ke bumi. Kang Hyuk berharap agar Desmond mengerti maksudnya, dan Desmond tentunya hanya bisa mematuhi perintah Kang Hyuk untuk menjaga kastil. Metahuman di bumi adalah manusia yang berevolusi menjadi sosok penghancur yang kuat, tapi berpikir beberapa dari mereka bisa membunuh Kang Min. Mereka seharusnya tidak lebih dari sekedar mangsa dibandingkan monster yang dilahirkan di Hela. Akan tetapi, mereka masih berhasil membunuh Kang Min, yang merupakan seorang juara di medan perang Hela ketika mereka masih berjuang bersama. Kang Hyuk tentunya merasa ini sungguh menarik dan dirinya tidak sabar untuk melawan mereka semua karena di Hela sudah tidak ada lagi sesuatu yang layak untuk dibunuh.
6 tahun yang lalu ketika Kang Min pergi, Kang Hyuk menanyakan apakah dia yakin mau kembali, padahal mereka masih bisa terus bersama dan berperang untuk menempati istana. Kang Hyuk yakin jika mereka berdua terus bersama, mereka pasti bisa menjadi penguasa dunia ini dan membuat dunia ini seperti apa yang mereka inginkan. Kang Min dengan wajah cukup sedihnya mengatakan, meski setelah apa yang terjadi, sepertinya Kang Hyuk masih tidak bisa merasakan perasaan apapun, bahkan sampai sekarang. Dalam pikirannya, Kang Hyuk rasa itu benar, sebab dirinya terlahir dengan tidak bisa merasakan atau mengalami emosi seperti kesedihan ataupun cinta. Kang Hyuk berpikir jika itu mungkin karena faktor yang menentukan seseorang agar bisa memotong musuh tanpa ampun dan bangkit menjadi sosok terkuat di Hela. Sambil memeluk kakaknya, Kang Min mengatakan dirinya berharap agar kakaknya bisa hidup nyaman setelah dia kembali ke bumi suatu hari nanti, dan ia menantikan hal tersebut. Kang Hyuk berpikir bagaimana bisa dirinya merasa nyaman hidup di bumi, padahal entah di sekolah maupun di tempat kerja, dirinya tidak pernah merasa nyaman. Kang Hyuk merasa apabila dirinya bersama dengan banyak orang, semakin kuat juga hasratnya untuk membunuh seseorang. Akan tetapi, hal itu yang membuat Kang Min sangatlah berbeda dengan Kang Hyuk, sebab adiknya itu dilahirkan secara normal, dan dia bisa merasakan emosi seperti kerinduan dan cinta. Sambil berpamitan, Kang Min berharap mereka bisa bertemu kembali di bumi, dan dirinya berharap agar kakaknya memikirkan dengan baik-baik untuk kembali. Kembali ke waktu sekarang, di mana saat ini Kang Hyuk bersama dengan Desmond sedang mempersiapkan gerbang dimensi untuk kembali ke bumi. Hari ini, Kang Hyuk, seorang necromancer terkuat di Hela, orang yang mengendalikan kematian, penguasa kematian yang haus darah bagi mereka yang hidup, dirinya akan kembali ke bumi untuk hal yang sama. Sekarang kita sedang diperlihatkan suasana Seoul, di mana tampaknya tempat itu sedang dilanda hujan yang deras. Di sebuah gang yang tidak terlalu luas, sebuah gerbang dimensi akhirnya muncul, yang tidak lain adalah gerbang dimensi yang digunakan oleh Kang Hyuk. Tanpa ada sedikit pun kendala, Kang Hyuk berhasil melewati gerbang dimensi dengan kondisi baik-baik saja, dan tampaknya kekuatannya juga tidak dibatasi. Kang Hyuk yang melihat kondisi sekitarnya tentunya merasa jika sepertinya tempat ini sangatlah sepi dan tidak ada orang sama sekali. Kang Hyuk menanyakan apakah Desmond sudah memberitahu 5 bangsawan lainnya, dan Desmond mengatakan ke-5 bangsawan sudah siap menunggu perintah dari raja. Kang Hyuk menanyakan seberapa banyak kekuatan yang bisa dirinya gunakan di bumi, dan Desmond mengatakan tidak ada masalah bagi raja untuk menggunakan kekuatan penuhnya karena mana sudah melebur di atmosfer. Kang Hyuk berpikir jika ada satu hal yang harus dirinya ingat, jika bumi bukan lagi bumi yang dirinya kenal, karena bumi sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang dibangkitkan kemampuannya lewat kejadian 16 tahun lalu. Sekarang ini, manusia super disebut sebagai metahuman yang memerintah kota di dunia, termasuk dengan Seoul, serta berbagai jenis monster dan dungeon yang muncul tempat sebelum dirinya dipaksa untuk berpindah. Untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam kematian Kang Min, Kang Hyuk memutuskan untuk pergi ke asosiasi dan mencari petunjuk pada mereka. 16 tahun yang lalu, sebuah portal yang menghubungkan bumi dengan dunia lain tiba-tiba muncul dan memanggil umat manusia. Mereka yang kembali dari portal tersebut disebut sebagai seorang returner. Saat ini di sebuah gedung milik asosiasi, Kang Hyuk sedang mencari informasi terkait saudaranya yaitu Kang Min. Resepsionis menanyakan apa yang bisa dirinya bantu, dan Kang Hyuk menanyakan soal adiknya yang bernama Kang Min. Resepsionis itu tentunya terkejut jika Kang Hyuk adalah saudara dari Kang Min dan memintanya untuk menunggu sebentar. Tak lama, seorang pekerja bernama Hwang Sang-wo berlari ke arah Kang Hyuk dan memberitahu jika ia adalah manajer yang bertanggung jawab untuk informasi Hunter. Kang Hyuk menanyakan di mana adiknya berada, dan Hwang Sang-wo merasa jika Kang Hyuk sangat berbeda dengan Kang Min yang memiliki etika berbicara. Hwang Sang-wo mengatakan jika Kang Hyuk harus melakukan pengecekan untuk memastikan apakah dia adalah benar-benar saudara kandung dari Kang Min. Sebagai hunter terkuat, Kang Min memiliki harta yang melimpah selama dia masih hidup, dan kematiannya yang mendadak telah menimbulkan keresahan di antara masyarakat. Karena tidak ada yang bisa mewarisi hartanya, banyak orang yang mengaku sebagai keluarga atau kerabatnya. Namun karena asosiasi memiliki informasi soal saudara laki-lakinya, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Orang-orang itu tidak beruntung karena asosiasi memiliki informasi dasar mengenai kakak kandung dari Kang Min. Jadi mereka melakukan uji kontrol dan menemukan bahwa pernyataan mereka semua adalah salah. Beberapa saat kemudian, Kang Hyuk melakukan uji kontrol genetik untuk memastikan bahwa dirinya adalah kakaknya Kang Min.
Setelah dilakukan pengecekan DNA, Kang Hyuk dipastikan adalah keluarga dari Kang Min. Selain itu, Kang Hyuk juga dipastikan adalah seorang metahuman yang bisa menggunakan mana. Hwang Sang-woo tentunya merasa agak gugup karena orang yang datang rupanya adalah kakaknya Kang Min sungguhan, tapi Kang Hyuk hanya memasang wajah datarnya. Karena Kang Hyuk adalah kakaknya Kang Min, Hwang Sang-woo mengajak Kang Min untuk pergi ke atas karena ia memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Hwang Sang-woo juga ingin agar para pegawai lainnya segera menyiapkan pakaian ganti karena baju Kang Min sudah basah. Kang Hyuk saat ini sedang berganti pakaian yang umumnya dipakai oleh manusia normal yang berada di sini, sebab pakaian Kang Hyuk sebelumnya mirip seorang cosplayer. Selama Kang Hyuk berganti, dirinya mendengarkan percakapan para pegawai lainnya yang membicarakan tentang dirinya. Para pegawai itu mendengar jika Kang Min pernah membicarakan soal kakaknya yang memilih tinggal di Hela, tapi mereka mengira jika Kang Hyuk sebenarnya sudah mati dan Kang Min hanya kembali sendirian. Meskipun kedua kakak adik sangat menawan, tapi mereka rasa kakak Kang Min memiliki wajah yang sangat pucat dan lemah, sementara Kang Min memiliki kulit yang segar dan otot yang bagus. Sang-woo yang mendengarkan obrolan kedua pegawai tersebut tentunya menyuruh agar mereka segera pulang saja dibandingkan berbicara sesuatu yang tidak berguna. Sang-woo mengatakan jika ia baru saja melaporkan kedatangan Kang Hyuk pada presiden asosiasi dan meminta izin untuk memberikan data soal Kang Min pada Kang Hyuk. Sang-woo memberitahu jika semua informasi Hunter dijaga dengan sangat ketat kerahasiaannya, terkhususnya Hunter seperti Kang Min yang memiliki kemampuan, prestasi, dan misi yang dia selesaikan. Namun jika ada keluarga yang masih hidup dan ingin melihat informasinya, asosiasi akan memberikan hal tersebut pada mereka, dan ini adalah informasi yang Kang Hyuk inginkan. Kang Hyuk menanyakan apakah asosiasi mengawasi adiknya dengan sangat ketat, tapi Sang-woo mengatakan agak sedikit kasar jika Kang Hyuk mengatakan mereka melakukan pengawasan. Sang-woo mengatakan meski asosiasi tidak mengawasi para pemburu, tapi kekuatan metahuman adalah kekuatan bangsa ini, jadi mereka harus pintar mengelolanya, dan mereka tidak mengawasi kehidupan pribadi para hunter karena itu sangat sensitif. Kang Hyuk berpikir apa yang dirinya butuhkan sekarang adalah informasi mengenai serikat Kang Min dan relasi yang dia punya. Lalu Kang Hyuk menanyakan apa penyebab saudaranya meninggal. Sang-woo mengatakan jika Kang Min mati selama misi di dalam dungeon skala besar yang memerlukan partisipasi pasukan dari berbagai negara untuk ditaklukkan. Sang-woo memberitahu jika itu adalah raid yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melibatkan negara Korea Utara, Jepang, Rusia, Amerika, dan juga Cina. Akan tetapi, meskipun Kang Min berhasil membunuh bos dungeonnya, tapi Kang Min malah terlibat dalam sebuah insiden yang tidak menyenangkan dan meninggal. Mendengarkan cerita yang setengah-setengah dan tidak utuh, tentunya Kang Hyuk tahu bahwa saudaranya tidak akan mati karena sebuah insiden yang remeh. Dengan Gaze of Theseus, dirinya bisa melihat apa yang dialami Kang Min sebelum kematiannya, dan faktanya Kang Min dibunuh tapi asosiasi sepertinya tidak menyadari bahwa seseorang memanipulasi kebenaran kematian Kang Min. Sang-woo kemudian memberikan sebuah kunci apartemen milik Kang Min beserta dengan alamat yang tertulis di sana, jadi Kang Hyuk bisa beristirahat dan menggunakannya. Dalam pikirannya, Kang Hyuk merasa sepertinya ada sesuatu yang membuat kematian Kang Min tidak diselidiki, jadi dirinya harus mencari tahu apa penyebabnya. Kang Hyuk kemudian langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi tampaknya Sang-woo masih mencoba untuk bersikap baik di hadapan Kang Hyuk. Tanpa berterima kasih atau memberikan salam, Kang Hyuk langsung menutup pintunya dan pergi dengan tenang. Namun tentunya, Sang-woo merasa sangat kesal karena Kang Hyuk sangat sombong, bahkan memandang rendah metahuman peringkat A hanya karena dia seorang road turner. Akan tetapi dirinya harus tetap berhati-hati dengan Kang Hyuk. Ketika Kang Min kembali ke bumi, dia membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak tertandingi dan diketahui bahwa Kang Min dan Kang Hyuk dipanggil ke dunia yang sama. Oleh karena itu, tidak bisa diragukan lagi jika Kang Hyuk juga memiliki kekuatan yang luar biasa, sebab kakak dari hunter terkuat pasti juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Sang-woo merasa jika tidak lama lagi, seluruh Korea bahkan juga dunia pasti akan terjadi keributan karena kakak dari hunter terkuat telah kembali ke bumi.